Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marfa Marcelina Daeng dari Pendidikan Ekonomi B. Saya akan menjelaskan sedikit tentang teori perilaku konsumen. Video ini saya buat untuk memenuhi proyek UAS mata kuliah Teori Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa RP, SPD, MPDE. Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang berkaitan erat dengan proses pembelian. Pada saat itu, konsumen melakukan aktivitas-aktivitas seperti melakukan pencarian, penelitian, dan pengevaluasian produk. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Yang termasuk ke dalam perilaku konsumen selain mengenai kualitas produk, juga meliputi harga produk atau jasa tersebut. Jika harga suatu produk tidak terlalu tinggi, maka konsumen tidak akan terlalu lama membutuhkan waktu untuk memikirkan dan melakukan aktivitas perilaku konsumen. Namun, jika harga suatu barang atau jasa tersebut bisa dibilang tinggi atau mahal, maka konsumen tersebut akan memberikan effort lebih terhadap barang tersebut. Pembeli tersebut akan semakin lama melakukan perilaku konsumen seperti melihat, menanyakan, mengevaluasi, dan mempertimbangkan. Definisi perilaku konsumen menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Angel, Blackwell, dan Vineyard. Perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan produk dan jasa, termasuk di dalamnya adalah proses keputusan yang mengawali serta mengikuti tindakan pembelian tersebut. Tindakan tersebut adalah terlibat secara langsung dalam proses memperoleh, mengkonsumsi, bahkan membuang atau tidak menggunakan suatu produk atau jasa tersebut. B. Menurut The American Marketing Association, perilaku konsumen adalah proses membagi interaksi dinamis dari pengaruh dan kesadaran, perilaku, dan lingkungan di mana seseorang melakukan pertukaran aspek kehidupannya. Menurut Mowen, perilaku konsumen merupakan aktivitas ketika seseorang mengonsumsi atau membuang barang atau jasa pada saat proses pembelian. Ciri-ciri dari perilaku konsumen yang bersifat rasional. 1. Konsumen memilih barang berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, barang yang dipilih konsumen memberikan kegunaan optimal bagi konsumen. Yang ketiga, konsumen memilih barang yang mutunya terjamin. Yang terakhir, konsumen memilih barang yang harganya sesuai dengan kemampuan konsumen. Ciri-ciri perilaku konsumen yang bersifat irasional. Yang pertama, konsumen sangat cepat tertarik dengan iklan dan promosi di media cetak maupun elektronik. Yang kedua, konsumen memilih barang-barang bermerek atau branded yang sudah dikenal luas. Yang ketiga, konsumen memilih barang bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan gengsi atau prestis. Di sini ada proses pembentukan perilaku konsumen. Perilaku konsumen dilakukan berdasarkan suatu proses sebelum dan sesudah seseorang melakukan proses pembelian suatu barang maupun jasa. Berikut beberapa tahapan mengambil keputusan seseorang konsumen. Yang pertama, pengenalan masalah, yaitu biasanya seseorang konsumen melakukan pembelian atas dasar kebutuhan atau untuk menyesuaikan keperluan, masalah, dan kepentingan yang dihadapi. Yang kedua, pencarian informasi. Setelah mengetahui permasalahan yang dialami, maka pada saat itu seseorang konsumen akan aktif mencari tahu tentang bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut. Yang ketiga, mengevaluasi alternatif, yaitu setelah konsumen mendapatkan berbagai macam informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan, maka hal selanjutnya yang dilakukan oleh konsumen tersebut adalah mengevaluasi segala alternatif keputusan maupun informasi yang diperoleh. Yang keempat, keputusan pembelian. Proses selanjutnya setelah melakukan evaluasi pada alternatif keputusan yang ada adalah konsumen tersebut akan melakukan proses yang disebut dengan keputusan pembelian. Waktu yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan ini tidak sama, yaitu tergantung dari hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses pembelian atau pengambilan keputusan. Nah, yang terakhir ada evaluasi pasca pembelian.
Proses lanjutan yang biasanya dilakukan seseorang konsumen setelah melakukan proses dan keputusan pembelian adalah mengevaluasi barang tersebut. Nah, evaluasi yang dilakukan mencakup pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti apakah barang tersebut sudah sesuai dengan harapan, sudah tepat guna, tidak mengecewakan, dan lain sebagainya. Hal ini akan menimbulkan sikap kepuasan dan ketidakpuasan barang oleh konsumen mengecewakan dan tidak mengecewakan. Lalu proses perilaku konsumen. Yang pertama, pendekatan internatif. Pendekatan ini adalah pendekatan yang membahas secara mendalam hal-hal mendasar mengenai perilaku konsumen. Dalam pendekatan ini menggunakan teknik observasi langsung, yaitu menggunakan teknik wawancara yang dilakukan secara mendalam dan menyentuh. Yang kedua, pendekatan tradisional yang didasari pada teori dan metode dari ilmu psikologi kognitif, sosial, dan behavioral serta ilmu sosiologi. Pendekatan ini menggunakan studi lapangan berupa eksperimen yang didukung dengan survei dengan tujuan untuk menguji hipotesa penelitian yang berkaitan dengan teori. Yang ketiga, pendekatan sains pemasaran yang didasari pada teori dan metode dari ilmu ekonomi dan statistika. Penelitian dalam pendekatan ini menggunakan pengembangan teori dari Abraham Maslow, yaitu teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori tersebut berisikan tentang hierarki kebutuhan manusia yang kemudian diuji coba dengan model ilmu matematika. Pendekatan ini dilakukan untuk memprediksi moving rate analysis atau pengaruh strategi marketing terhadap pilihan dan pola konsumsi. Terima kasih karena sudah menonton video saya. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.